Selebtubers, perseteruan panas antara Nikita Mirzani dan Fitri Sahuteru nampaknya telah memasuki babak baru. Setelah kerap saling serang di media sosial, kini konflik mereka berujung ke jalur hukum. Nikita Mirzani resmi melaporkan sahabat lamanya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Laporan yang diajukan tersebut didasarkan pada cuitan Fitri yang menyinggung kehidupan pribadi Nikita Mirzani pada Desember 2024 lalu melalui media sosial. Dalam video unggahannya, Fitri sempat mengkritik kebiasaan Nikita yang sering berganti pasangan hingga menuding sang artis mengidap HIV. Nikita berharap laporan polisi ini bisa memberikan efek jera bagi terlapor agar tidak lagi membuat konten yang mengandung unsur fitnah. Di BAP, kasus yang kemarin dilaporin. Berapa pertanyaan nih? Berapa bang? 18, mungkin seputar aja apa saja mungkin benang merah untuk pertanyaannya sendiri. Seputaran yang diposting. Itu aja sih paling jelasinnya, nggak ada yang lain. Pada akhirnya melaporkan. Ya. Apa yang membuat Ami sendiri akhirnya melaporkan? Apa yang akhirnya melaporkan karena si manusia ini tuh pagi, siang, sore, malam berbulan-bulan ngebahas gue aja. Katanya nggak peduli, tapi yang dibahas gue terus gitu. Katanya nggak ngurusin, tapi yang dibahas bisa kalian lihat kan, karena kan akunnya juga tidak dikunci. Tapi yang dia ngebahasnya gue terus kan, nggak diajak tapi tetap gue aja gitu. Cuman kalau yang dibahasnya tidak menjulur ke fitnah atau ditambah-tambahin nggak masalah. Tapi kan ini udah ngalur ngindur kemana-mana gitu ya, dikatain inilah, kena sakit kelamin lah, apalah, itu harus dilaporin karena kalau dibiarin nanti gilanya terusan. Berarti ini buat gerah ya artinya? Kalau gua kan dari dulu memang kalau berantem sama orang itu cukup sekali. Sebetulnya itu kan pancingan, tapi yang ternyata pancingannya dimakan. Ya alhamdulillah. Baru ada kesempatan untuk ngelaporin hari ini karena kan yang kalian tahu dari kasus Laura yang kabur dari rumah aman, kan gua ngurusin sampai detik ini kan. Jadi kenapa baru dilaporin sekarang? Karena baru punya waktu sekarang. Dan gue kan juga ada urusan pekerjaan. Ini Ami juga mau buka cabang. Jadi dari kemarin melihat tanah gitu. Jadi ada waktu lenggang. Ini juga sebenarnya capek karena kan habis dari Balikpapan kemarin, baru balik tadi jam 8 langsung ke situ gitu. Jadi baru ada kesempatan sekarang buat melaporin. Bukan satu orang sih, ada beberapa akun juga yang memang sudah di tracking. Ternyata itu adalah suruhannya. Berapa akun? 2 ya Bang, ada 2. Dan kenal dengan akun tersebut atau akun buzzer atau seperti apa? Kalau kenal enggak, tapi gue tahu kalau itu pasti disuruh karena dari kata-katanya, bahasanya itu seperti gue zaman masih berteman dengan kita gitu. Nih, dari hubungan pertemanan kakak adik sekarang jadi lawan. Enggak ada, gue punya kakak cowok. Gimana nih menjadi teman, sekarang jadi lawan? Ya karena saat itu mungkin kesirep ya, namanya orang kesirep kan waktu itu kan prosesnya lagi bercerai dengan dipolatif ya kan. Harusnya perceraian itu berjalan dengan baik, kan abang kan yang ngurusin perceraian dengan dipolatif kan harusnya baik. Ketika dia muncul hancur berantakan ya kan. Alhamdulillah gue juga dengan Dipo sudah berkomunikasi dengan baik gitu. Ya kalau kalian yang tahu misalnya yang normal pasti tahulah perjalanan ini kayak seperti apa kan. Jadi bisa kalian artikan sendiri aja. Ya, jadi terima kasih. Betul kemarin NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan 2 kasus ya. Jadi untuk kasus pertama yaitu di LP 507, kemudian pelapor adalah NM sendiri dan korban. Lanjut untuk terlapor masih Lidi. Yang dilaporkan adalah Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 kemudian dengan junto 45 ya untuk di Undang-Undang ITE. Itu kemudian juga yang yang menjadi penyebab kenapa NM melaporkan ya. Untuk yang pertama yaitu wajah dan badan korban diganti dengan badan seekor hewan. Ya, jadi yang di pasal 507.
yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dengan keduanya yaitu pasal 508 2 Romawi 2025 dengan pasal yang diterapkan di sini adalah pencemaran nama baik melalui media elektronik, sama dengan pasal 27 kemudian junto 45A. Pelapor dan korban adalah NM, terlapor adalah FS gitu ya. Dan yang menjadi kenapa NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan melaporkan kasus, yaitu melihat postingan melalui IG dengan kata-kata atau perkataan yang tidak baik tentunya, yaitu dengan korban disebut positif HIV. Itu yang kemarin NM datang ke Polres Metro Jakarta. Untuk ancaman hukumannya Bu, mungkin ancaman hukumannya jelas ya di sini ya, di atas 5 tahun kan. Jadi nanti kita update kembali setelah jika memang ada saksi-saksi juga yang diberikan, karena memang saksi-saksi itu akan diberikan nama-nama. Bu, mencantumkan nama saksi juga nggak sih Bu di laporan NM sendiri? Iya, kalau itu belum dicantumkan ya di laporannya. Makanya oleh karena itu nanti akan menyusul siapa-siapa saja yang melihat tentunya ya, dari ini kan postingan atau IG yang dilihat oleh korban. NM sendiri langsung melakukan pemeriksaan atau memang hanya laporan saja? Laporan. Setelah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian melaporkan kasus yang menimpa itu. Bukti apa aja Bu? Konten yang ada. Video dan di IG itu ya, di medsos yang dilihatnya waktu bulan Desember. Ada berapa laporan? Dua laporan. Ya. Bu, yang terkait FS ini laporannya mungkin buktinya apa Bu? Apakah memang dari IG sendiri yang dilontarkan dari FS di sosial media atau seperti apa Bu? Ya kalau itu masih dagelan ya tentunya ya, karena memang yang dilaporkan itu yang dilihat tentunya oleh korban waktu di kediaman dari NN, lanjut dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Gitu. Masih ada udah dihapus? Ya kalau itu kemarin sudah lagi dibawa kemudian diperlihatkan yang melapor ya, dilapor di SPKT. Itu yang menjadi bukti. NM melaporkan ke sini ya, ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk jadwal pemanggilan terlapor kapan dari saksi terlapor? Nanti dijadwalkan. Pelapor, maaf. Saksi pelapor di kita sendiri untuk dipanggil diperiksa lagi. Nanti pasti dijadwalkan. Setelah ada tanggal, hari, jam pasti kita update. Sementara itu, Fitri Salhuteru tampak santai menanggapi laporan Nikita Mirzani. Fitri juga mengungkapkan rencananya untuk melaporkan balik sang artis dengan alasan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk membuat laporan jika merasa dirugikan. Bang Tommy ini sebagai kuasa hukum kemarin melihat Kak Fitri kan dilaporin sama NM sendiri, mungkin gimana Bang? Ya, kalau melihat adanya laporan ya, tentunya kemarin hasil dari komunikasi dengan Mbak Fitri, ya tentunya Mbak Fitri pasti kooperatif dan ini adalah bentuk satu ada kausalitas ya, artinya adanya satu sebab akibat kan gitu. Nah, mungkin sekarang satu perbuatan ada satu laporan itu tidak ada sebab dan akibat, kan tentu itu dulu. Nah, predikatnya itu. Nah, tentunya balik lagi warga Indonesia yang baik mendapatkan surat panggilan dari kepolisian, tentunya pasti akan memenuhi panggilan itu. Nah, sebaliknya apabila Mbak Fitri juga akan melaporkan, tentunya pasti akan ya sebaliknya juga, tentu harus kooperatif. Bang, sebelum akhirnya NM ini melaporkan Kak Fitri sendiri sudah mengetahui belum sih Bang, ada obrolan nggak sih Bang? Ya, kalau namanya laporan kan tentunya ini kan bentuk yang sudah ada informasi di Polres, baik itu juga di orang-orang media dan lain-lainnya, kan tentunya itu informasi dari situ kan. Ya tentunya Mbak Fitri juga sudah telepon dan memang
ya biarkan saja, ya, namanya proses itu kan mengalir sesuai dengan fakta. Nanti kalau fakta buktinya itu memang yakin memang itu bisa disanggah atau tidak terbukti, tentunya kan akan bukan diberhentikan. Tapi kalau memang terbukti dan ini kasus ini artinya sesuai dan terpenuhi unsurnya, dan kasusnya pasti akan berlanjut kan. Seperti itu. Tapi kita lihat juga seperti apa. Ada rencana maksudnya ataupun sudah buat laporan Bang sendiri untuk melaporkan mereka? Iya, kalau rencana itu ada. Coba nanti kita lihat ya. Kita pasti ada tanggal kapannya ya. Artinya itu udah kita bicarakan dengan dia masih ada telepon. Kalau kita akan infokan lagi lebih lanjut seperti apa ya. Sejauh ini sudah ada rencana ingin melaporkan Bang, sudah ada pasal yang ingin dituju atau gimana mungkin? Ya nanti ya kita akan kasih informasi lebih lanjut bentuknya seperti apa, poinnya seperti apa. Jadi informasinya akan kita kabarin ke media ya. Ada sama ini udah ada discuss belum sih Bang setelah ada laporan ini? Kita Abang mungkin langkah apa sih yang kedepannya mau diambil begitu, Abang memang segera harus Bang yuk buat lapor juga atau gimana? Ya tentunya itu kan tadi saya bilang ada kausalitas, ada sebab akibat, hubungan hukum. Kalau ada hubungan hukum ini kan tentunya dari pihak kepolisian juga pasti melihat dalam dua sisi ya, seperti itu ya. Ini yang secara objektif ya kalau kita lihat. Tapi kalau kita lihat tidak ada kepentingan, tentunya pasti ada satu hal yang dirasa janggal. Ini kan ada sebab akibat. Sebabnya Mbak Fitri itu melakukan satu expose di media sosial untuk memberikan satu pemahaman kepada media sosial, apa yang dilontarkan, apa yang disangkakan, dia memverifikasi, ya kan? Terus dia juga memvalidasi seperti apa, ya kan? Itu kan bentuk-bentuk daripada adanya satu sebab akibat. Sah-sah aja seorang itu melakukan itu asal juga tidak memberikan satu dampak hukum atau memberikan dampak yang lebih berat. Ya. Artinya ini kan kita harus hati-hati ya dalam menggunakan media sosial, karena ini menjadikan satu alat ya, menjadikan satu alat sehingga media sosial menjadi tidak sehat kan gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau saling melapor ini kan harus dibuktikan dua-duanya. Kalau memang dibuktikan ya, Mbak Fitri juga punya bukti-bukti, ya juga akan juga mau melaporkan, ya tapi saya masih tunggu beliau kan, karena saya kan bertindak atas nama beliau, jadi intinya saya tidak bisa mendahului seperti apa. Yang jelas nanti saya infokan lagi. Dalam waktu berapa Bang? Hari 2 hari? Dalam waktu dekat mungkin Bang? Ya tunggu aja dalam waktu dekat tentunya. Rencana di Polda juga kah atau Bareskrim? Ya nanti kita lihat ya gimana. Karena saya kan harus informasi, karena kan ibaratnya saya belum dapat informasi yang seperti apa dengan Mbak Fitri. Nanti kita infokan lebih lanjut biar media lebih bisa mengawal ya seperti apa. Dengan adanya saling lapor, konflik Niki dan Fitri semakin serius. Lantas, akankah keduanya menyelesaikan konflik ini dengan damai atau justru semakin memperkeruh keadaan? Seratubers, kita tunggu aja kelanjutan dramanya hanya di Seratu TV. Tempat kalian dapetin update paling fresh dan gosip terpanas selebriti. Bye-bye!